ulama Palestina namanya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Beliau menulis buku judulnya Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Asyratus Sa'ah. Itu aslinya judulnya panjang, tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul yang lebih mudah diingat, Ensiklopedia Akhir Zaman, ya. Kalau nggak kebagian bisa memesan lewat nomor yang tersedia di sini. Ada lagi tulisan saudara kita dari Solo, Abu Fatih Al-Adnani, Negeri-negeri Akhir Zaman. Ada, ini bagus sekali ini buku, 400 hadis akhir zaman. Jadi sudah dipilih hadis-hadisnya Pak, derajat hadisnya aman insyaallah. Ya, kemudian ada misteri Dajjal di akhir zaman dan ada berada di akhir zaman, ya. Saya sangat menganjurkan Anda untuk memperluas wawasan ilmu akhir zaman Anda dengan membaca buku-buku tersebut, khususnya EAZ tadi, ya, Ensiklopedia akhir zaman. Ini buku Masya Allah, ya, karya monumental ulama dari Palestina, dari Gaza, ya. Demikian saya kembalikan ke pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ustaz, era pertama Islam menjanjikan kepada Rasulullah SAW. Jadi pada era kelima itu ada orang itu ada utusan diri. Jadi kalau kita bilang nanti kan bukan terakhir Nabi Muhammad SAW, tapi kita akan didatangkan Al-Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Jadi Allah mirip menurunkan seperti Nabi itu, yaitu Al-Mahdi itu yaitu Allah. Jadi Allah mengutus Al-Mahdi itu mirip dengan sekali mengutus Rasulullah itu kepada ditambah dengan pengertian Nabi Isa. Kekuatan Islam ini menjadi bisa mengenalkan babak kelima. Apa bisa disimpulkan dulu? Langsung dijawab. Ya, sudah barang tentu Al-Mahdi tidak boleh kita setarakan dengan Nabi Muhammad SAW. Jauh berbeda. Al-Mahdi itu umatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi sesuai dengan gelarnya Al-Mahdi, laki-laki yang dapat petunjuk dari Allah dan laki-laki yang ditunjuk Allah untuk berperan sebagai Amirul Mukminin di akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman. Tapi kalau bicara seperti Nabi, oh jauh tidak. Beliau cuma pengikut Nabi Muhammad SAW dan ditugaskan tugas khusus sebagai pemimpin umat ini di akhir zaman, ya. Nah, kalau Isa alaihissalam memang Nabi, tetapi Isa alaihissalam sendiri adalah sosok yang ketika nanti turun di akhir zaman sangat tawadu, sangat rendah hati, sehingga ketika beliau turun itu diantar dua malaikat, satu di kanan satu di kiri, di sebuah menaratul baida fi syarqi Dimashq, di sebuah menara berwarna putih di sebelah timur kota Damaskus, yang ternyata menurut para ulama itu diyakini sebagai menara Masjid Al-Umawi, sebuah masjid kuno di zaman Bani Umayyah didirikannya, yang mana saat turunnya Isa alaihissalam itu waktu subuh, menjelang qomat sholat subuh dikumandangkan. Jadi beliau turun itu antara azan subuh dengan qomat, turun beliau, dan di situ ada kaum muslimin yang sedang siap-siap mau sholat subuh di Masjid Al-Umawi itu. Dan ini ternyata bukan sembarangan kaum muslimin, tetapi kaum muslimin yang kebanyakan pasukannya Al-Mahdi, gitu. Nah, jadi begitu dia turun di menara putih itu, Al-Mahdi langsung mengenali, bahkan jamaah sholat itu juga ngerti ini Isa alaihissalam turun, alhamdulillah, ya. Dan mereka tahu di luar sana, di luar masjid, Dajjal sedang memimpin 70.000 pasukan Yahudi untuk mengepung masjid itu. Jadi kaum muslimin ketika mau sholat subuh itu berdoa, dan doanya apa? Tentunya yang paling utama, ya Allah, menangkanlah kami melawan Dajjal ini. Karena Dajjal ini mengerikan kan, Dajjal ini fitnah yang paling dahsyat, Pak. Nah, dalam kondisi mereka berdoa gitu, tiba-tiba mereka lihat ke langit turun Isa alaihissalam. Dan itu uniknya Masjid Al-Umawi. Masjid Al-Umawi itu masjid yang besar, dan di tengahnya itu selasar, Pak. Selasar
langit kosong ke langit gitu loh. Jadi kalau Anda pernah lihat fotonya Masjid Al-Umawi, Anda lihat aja di internet, ada Masjid Al-Umawi Damaskus, ya kan? Itu ciri khasnya masjidnya tuh ada selasarnya di tengah, Pak. Selasarnya bukan di pinggir tapi di tengah. Nah, jadi kebanyakan jamaah tuh lagi sholat kan menengadah ke atas gitu kan, ngelihat Isa alaihissalam turun. Masya Allah, itu perasaannya kayak apa itu, Pak? Sementara mau ngelawan Dajjal, tahu-tahu wah Isa alaihissalam turun, wah udah selesai ini Dajjal nih, gitu ya kan? Naik moralnya kaum muslimin dan mengenali itu Isa alaihissalam. Al-Mahdi apalagi lebih kenal lagi. Maka Al-Mahdi ngelihat Isa alaihissalam turun, langsung dipersilahkan engkau pimpin sholat ini. Tetapi Isa alaihissalam menolak. Tidak, demi Allah, inilah kelebihan umat Muhammad dari umat lainnya. Sebagian kalian telah ditetapkan menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya. Isa alaihissalam dorong Al-Mahdi mimpin. Supaya apa? Supaya umat faham bahwa dalam situasi tersebut Al-Mahdi tetap pimpinan, satu. Dan kedua, bahwasanya Isa alaihissalam turun bukan bawa ajaran baru, apalagi ajaran Nasrani, tapi Isa alaihissalam makmum di belakang Al-Mahdi, pertanda Isa alaihissalam makmum kepada syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi membantah beberapa hal sekaligus begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Al-Mahdi memang pemimpin umat di akhir zaman, tapi kalau bicara kesetaraan dengan Nabi Muhammad SAW jauh. Dia pengikut saja, tapi pengikut yang diembankan tugas spesial dari Allah, memimpin umat ini keluar dari babak keempat penuh kezaliman menuju babak kelima penuh keadilan nanti. Lalu setelah beliau nanti Isa alaihissalam yang akan menggantikan memimpin umat ini, ya insyaallah ta'ala. Apakah kita mengalami? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat, mengalami atau tidak bukan syarat masuk surga, ya kan? Yang penting kita teruskan warisan pengetahuan ini kepada anak kita, karena siapa tahu generasi anak kita yang mengalami suruh, ya. Sekalipun kita punya feeling nggak lama lagi, tapi kita nggak punya kepastian kapan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak di belakang mau bertanya. Ya. Terima kasih. Mohon diulang Pak atau dijelaskan pemahaman tentang tadi. Jadi Allah Ta'ala kalau dikatakan mengizinkan sesuatu, ya, berarti sesuatu itu akan jadi kenyataan, akan jadi takdir. Itu namanya diizinkan oleh Allah. Jadi semua yang kita saksikan kejadian-kejadian ini, Pak, semuanya hanya bisa terjadi karena Allah izinkan terjadi, ya. Peristiwa siapa tuh kemarin tuh yang meninggal tabrakan di tol, Vanessa Angel, ya kan, meninggal di jalan tol, itu atas izin Allah, ya. Peristiwa militer Amerika Serikat hengkang dari Afghanistan, itu atas izin Allah Ta'ala, ya. Peristiwa di kota Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, terjadi pesta pora, nyanyi-nyanyi, muda-mudi sampai 750.000 orang, jingkrak-jingkrak, pasang petasan, ya, konser, mengundang rapper internasional, Pitbull apa siapa gitu namanya, saya nggak tahu tuh, nggak ngikutin saya, ya kan. Itu hanya bisa terjadi karena Allah izinkan, gitu. Jadi semua yang terjadi, Pak, itu hanya karena bisa terjadi karena Allah izinkan terjadi. Tapi tidak semua yang Allah izinkan terjadi pasti Allah ridhoi. Allah hanya meridhoi peristiwa-peristiwa yang sejalan dengan aturan dan hukumnya, begitu, dikerjakan oleh orang-orang soleh, orang-orang beriman, ya. Jadi orang beriman mengerjakan satu perkara, satu niatnya lillahi ta'ala, dua sesuai dengan syariat Allah, pasti perbuatan itu diridhai Allah Ta'ala, gitu. Kayak kita pingin misalnya nih ya, saya pingin diizinkan hijrah, berbaiat pada Al-Mahdi, terus ikut jadi pasukan Al-Mahdi, berjihad fisabilillah, berperang lawan pasukan Yahudi yang dipimpin Dajjal. Itu cita-cita, Pak, itu keinginan. Sampai hari ini keinginan itu belum diizinkan Allah, gitu. Tapi karena keinginan ini yang Allah ridhai, niatnya saja punya pahala, paham? Sekalipun belum terjadi. Nah, kalau sampai terjadi, Allah izinkan umur kita dipanjangkan dan kita mengalami dan kita konsisten dengan cita-cita kita, keinginan kita itu, Masya Allah,
bukan saja Allah izinkan, tapi Allah ridhoi. Gitu. Oh, itu besar sekali pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan cuman punya keinginan saja tapi nggak terjadi, nggak Allah izinkan, Allah ridhai. Makanya dalam Islam, keinginan-keinginan yang baik itu harus kita utarakan dalam doa-doa kita kepada Allah Ta'ala. Jangan kita menyembunyikan keinginan-keinginan baik kita, Pak. Gitu. Keinginan baik itu harus kita kemukakan kepada Allah. Karena kalau jujur memang kita ingin memenuhinya, Allah ridhai. Kayak ginilah, orang punya hutang, Pak. Tapi orang tuh nggak pernah punya niat untuk membayar hutangnya, ya. Maka biar bagaimanapun orang ini berdosa, Pak. Tapi orang yang punya hutang dan dia punya tekad ingin memenuhinya, cuman belum kunjung berhasil memenuhinya, sama Allah itu ada nilainya. Gitu. Nah, jadi begitu, Pak. Semua yang terjadi di dunia ini hanya bisa terjadi atas izin Allah. Tapi tidak semuanya yang terjadi pasti Allah ridhoi. Allah hanya meridhoi Ta'ala. Makanya Allah datangkan keridhaannya. Begitu. Nah, karenanya jangan dibalik. Jangan misalnya tiba-tiba kita bilang, wah alhamdulillah, calon yang gue dukung akhirnya jadi presiden, berarti Allah ridho sama dia. Nah, enggak, nanti dulu. Allah izinkan dia jadi presiden, benar. Tapi Allah ridho sama dia, tergantung. Setelah jadi presiden, bagaimana kelakuannya? Adakah kelakuannya mengikuti syariat Islam? Adakah kelakuannya menjadikan Quran dan Sunnah di atas segala-galanya? Ya kan? Itu kuncinya untuk dapat ridho Allah Ta'ala. Ya, tapi ridho Allah tidak mungkin datang kalau kemudian dalam menjalankan izin Allah itu nggak sejalan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Gitu. Jelas, Pak? Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian bagaimana sikap kita? Karena ini ulama berbeda-beda ya. Karena kalau dia sama dengan setan bisu. Kemudian ada yang kalau kita bergerak tidak sesuai dengan apa yang di artinya kita turun ke jalan itu Khawarij. Dan Ustaz sendiri mengatakan kita bersikap sabar dan istiqomah. Apa yang berarti sabar dan istiqomah? Ya. Jadi begini, sebenarnya sikap kita mengikuti arahan Nabi Muhammad SAW. Sekarang pertanyaan saya, para mulkan Jabriyatan ini dalam kiprah kepemimpinan mereka kira-kira mendatangkan ridha Allah atau tidak? Tidak, ya? Ya, namanya penguasa yang memaksakan kehendak, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, gimana mau dapat ridha Allah, ya kan? Nggak mungkin kan? Nah, artinya kalau dia tidak mendatangkan ridha Allah, perkara itu, perkara mereka memimpin dengan cara mereka bermemimpin itu, ya kan? Itu ma'ruf atau mungkar? Hah? Mungkar, ya kan? Nah, Nabi sudah kasih kita panduan. Man ra'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian lihat suatu kemungkaran, falyughayyir biyadihi, ubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau nggak bisa dengan lisannya, kasih nasihat, teguran oral, verbal, ya. Fa illam yastati fa biqalbihi, tapi kalau nggak bisa juga, maka ubahlah kemungkaran itu dengan hatimu. Mengubah dengan hati itu maksudnya apa? Nyatakan di dalam hati Anda. Jadi artinya apa? Nabi menyuruh kita nggak sanggup dengan tangan, ya dengan lisan. Nggak sanggup dengan lisan, ya ingkari dalam hati. Jangan dalam hati setuju, dalam hati harus ingkar. Wadzalika ad'aful iman, dan mengingkari di dalam hati itu, kata Nabi, itu selemah-lemahnya iman. Dan barang siapa yang tidak mengingkari dalam hatinya, berarti tidak ada iman barang seberat biji sawi sedikit pun. Ngerti? Ya, jadi sampai mengingkari saja nggak ada, itu bahkan sudah nggak ada iman. Gitu, ya. Jadi
Silahkan Bapak pilih sendiri, bisa nggak dengan tangan melawan kemungkaran itu? Nggak mungkin kan, gitu. Dan jangan coba-coba, ya kan? Karena apa? Kan memang kita nggak punya kekuatan, gitu. Kita harus ngaku lah, jujur terus terang, ya kan? Sambil kalau diusahakan juga, nanti framing terjadi, khawarij segala macam gitu, itu pasti, ya kan? Dengan lisan, ya mungkin, ya saya berusaha ini dengan lisan, ya. Saya datang ke sana nasehatin langsung, waduh, saya tahu diri deh, gitu. Saya tahu diri, gitu. Karena udah banyak pihak-pihak yang berusaha menasehati ya, dikarungin, gitu, ya kan? Dibungkus. Gitu. Nah, tapi kan lisan ini kan bisa disampaikan kepada yang bersangkutan, tapi bisa juga pada umat. Karena Imam An-Nawawi dalam kitabnya ya, Riyadhus Shalihin, ketika masuk ke dalam bab ghibah, ya kan? Dia mengatakan dikecualikan ghibah itu tidak menjadi dosa jika apa? Salah satunya, jika seseorang menerangkan tentang kemungkaran sosok yang berpengaruh di tengah masyarakat. Jadi kalau ada sosok berpengaruh di tengah masyarakat melakukan kemungkaran, maka adalah tugas orang-orang yang menyampaikan nahi mungkar untuk menerangkan kepada umat ini kemungkaran yang dilakukan, gitu. Bahwa dia belum bisa merubah itu urusan lain, tapi yang penting umat ini harus diberi peringatan, waspadai kemungkaran ahli mungkar ini, begitu ya. Nah, jadi dengan lisan, termasuk bapak bisa, misalnya bapak jelaskan ke istri, ke anak, itu kan tanggung jawab bapak. Anak istri kan tanggung jawab bapak, atau mungkin tetangga-tetangga, ya siapa tahu bapak termasuk orang yang dituakan di lingkungan ketetanggaan bapak jelaskan, ya kan, itu nahi mungkar secara lisan, gitu. Jadi salah besar kalau ada orang mengatakan, wah udah tahu kemungkaran diem aja, gitu kan. Lah diem aja kan nggak mesti lisan kan ada orang diem tapi dalam hatinya gedek banget gitu loh, ya. Ibaratnya ini udah membuncah gitu hatinya. Itu jauh lebih baik daripada orang yang berkuar-kuar tapi setuju. Berkuar-kuar tapi setuju, hatinya menyetujui kemungkaran itu, yang ngawur dong, gitu. Mendingan orang yang kelihatannya diem tetapi hatinya memungkari, karena kata Nabi, dzalika dhaful iman, itu iman yang selemah-lemahnya. Ya, mendingan iman selemah-lemahnya daripada pindah kapling jadi kufur. Ya kan? Cuma kalau masih bisa ada pilihan yang lebih tinggi derajatnya, itu lebih baik, begitu ya. Nah, jadi kita bukan tipe orang yang mau cari gara-gara apa, mau bikin provokasi, mau bikin kekacauan, tidak sama sekali. Kita ingin sekali umat ini tetap dalam keteraturannya, dalam ketentramannya, gitu kan. Cuma al-haq mesti dikatakan hak, yang batil mesti dikatakan batil. Bahkan sampai ada doanya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang hak itu hak dan beri kami rezeki bisa berpihak kepadanya. Tunjukkan pada kami yang batil itu batil dan beri kami rezeki untuk bisa menjauhinya. Jadi mengerti mana yang hak mana yang batil itu wajib, Pak. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa-bisa disesatkan oleh ahli batil, ya kan? Dan kita bisa-bisa menjauhi ahlul hak, gitu. Tapi kalau kita sudah kenal yang hak ini, yang batil ini, nanti pelan-pelan kita akan tahu indikasi orang-orang yang membela al-haq itu yang mana, indikasi orang-orang yang membela al-batil itu yang mana. Itu kelihatan nantinya. Dan nanti yang terjadi proses apa? Proses Allah pertemukan. Al-arwahu junudun, kata Nabi. Ini hadis ya. Ruh-ruh manusia diciptakan seperti prajurit berbaris. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakaru minha ikhtalaf. Mana-mana ruh yang saling kenal satu sama lain akan dipertemukan, didekatkan satu sama lainnya. Dan mana-mana yang saling mengingkari akan dipisahkan, dijauhkan satu sama lainnya. Orang yang berpihak pada yang hak itu pelan-pelan akan ketemu dengan yang juga ruhnya menuju al-haq. Orang yang berpihak pada yang batil pasti ketemunya sama teman-teman yang juga ruhnya menuju al-batil. Sementara yang menuju al-haq dengan yang menuju al-batil nggak akan ketemu, akan berpisah, akan berseberangan. Itu pasti, itu rumus, ya. Jangankan sembarang manusia, suami lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Perempuan keji pantasnya buat laki-laki keji, laki-laki keji pantasnya buat perempuan keji.
Laki-laki baik, perempuan baik, pantasnya untuk laki-laki baik. Laki-laki baik, pantas macam-macam gitu kan. Sebelum ngomel, coba berkaca dulu, ya kan? Jangan-jangan dia begitu karena gue, gitu. Reaksi dari gue yang kagak beres ini, kan gitu. Makanya yang terbaik kalau sudah mulai friksi antara suami istri, berlomba-lomba dua-duanya tubu ilallah, kembali ke Allah, ya kan? Nanti Allah akan lunakkan hati kembali gitu satu sama lain. Tapi kalau ngotot, ya kan, ya yang terjadi adalah setan doyan tuh, ya, karena memang salah satu prestasi setan yang paling diapresiasi oleh panglimanya setan, iblis, itu apa? Berhasil memisahkan suami dengan istri. Itu kan ada tuh hadisnya tuh, ya kan? Iblis patroli ngecek anak buahnya. Kamu berbuat apa hari ini? Oh ya, bagus terusin. Kamu berapa hari? Bagus. Lalu ada yang bilang, aku hari ini tidak meninggalkan sepasang suami istri kecuali mereka sudah ribut, sudah berpisah, gitu kan. Wah, kamu bagus, sini dekat-dekat aku. Jadi muqarrabin, ya kan, jadi orang-orang yang dekat dengan iblis, ya, didekatkan ke istananya iblis, gitu. Karena berhasil memecah, ya, pihak yang mestinya paling kuat hubungannya suami istri, gitu. Wallahu a'lam bishawab.